Ibu. Ibu itu dulu. Setelah ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa Timur, tepatnya dari Sidoarjo, Pak Haji. Nama saya Sujono. Saya ke sini baru 2 kali ini. Saya sedikit mau cerita, Pak. Ya. Saya datang ke sininya itu tanpa ngeluarin uang, Pak. Iya. Ya, pertama saya lihat RDA itu di YouTube. Lihat terus ya kepincut gitu kayaknya, Pak. Pengen saya ke sini. Ya. Saya pengen ke Bogor, gimana nih caranya nih? Pak Haji, saya punya uang gimana ya? Tapi Pak Haji, Bapak tinggal di mana? di Sidoarjo, Pak. Oh, Jawa Sidoarjo. Timur ya. Karena Pak Haji kan suka sering bilang iye gitu. Saya manfaatin tuh, Pak. Sama Pak Haji suka bilang pasti terkabul gitu. Terus saya pas gini, pas Pak Haji lagi di YouTube tuh kan lagi bicara, Pak Haji, saya mau ke Bogor. Iya, pasti begitu Pak Haji. Oh. Nah, gitu. Terus keduanya, pasti gak ya Pak Haji? Pasti ada kabul gitu. Itu akhirnya saya dari sana, dari Sidoarjo itu ponakan saya nawarin, Om, katanya ke Bogor sana. Wah, saya pikir saya gak punya duit gitu. Saya kosin katanya. Pas mau lebaran, sehari mau lebaran tuh Pak Haji. Terus naik apa? Saya naik apa aja? Naik bis sudah penuh, kereta sudah penuh. Saya bilang, sudah penuh semua. Udah naik travel aja, saya bayar sampai ke Semarang gitu. Terus akhirnya saya coba travel ke Semarang, dari Semarang terus ke Bogor. Kebetulan di Bogor ada saudara gitu ya. Terus saya nyari-nyari ke sini ketemu di Pak Haji kedua kali ini Pak Haji. Gitu. Ini yang kedua kalinya? Kedua kalinya Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Sekarang ada pertanyaan apa? Yang kedua kan nggak punya uang sedikit lah. Apa? Punya uang sedikit lah, nggak banyak kan. Saya mau kesini gimana ya? Dapat nggak ya? Alhamdulillah rekening saya yang masukin 500.000 Pak Haji. Ada uang masuk 500.000? 500.000. Wow. Pak Haji, saya mau ke RDAY di mana ya? Ciampea, pikiran saya Ciampea itu Cibinong gitu di sana. Ternyata Ciampea itu di sini kok di Google Map-nya gitu. Di mana ya di sana? Ada uang masuk 500.000 Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi saya manfaatkan ke Pak Haji waktu kalau ada di YouTube kalau bilang iya pasti. Nah itu sebelumnya saya ngomong Pak Haji saya mau ke Bogor. Pas Haji betulan waktu itu Pak Haji bicara iya gitu. Kan sering Pak Haji gitu cerita seperti itu. Itu Pak Haji ya. Terus saya dulu bekerja, saya dagang. Ya kolab begitu. Terus habis dagang saya karena pengalaman dalam pekerjaan saya buka konsultan Pak Haji pribadi gitu. Tapi konsultan saya di pergudangan Pak Haji gitu. Nah itu karena ini hari ini kayaknya kurang. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana hal-hal yang itu bisa kembali lah gitu Pak Haji, syaratnya bagaimana atau saya harus bagaimana? Kan tadi udah diajarin, bapak-bapak, ibu-ibu coba nyimak. Kalau pengen terkabul, ucapnya hanya Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, saya sampai Bogor. Alhamdulillah. Yang udah terjadi yang diucap, keponakan saya ngongkosin saya. Ya. Alhamdulillah. Jadi hajatnya nggak usah disebut, karena kan hajat belum terkabul. Kita alhamdulillahnya siapa yang mensyukuri nikmatku, berarti kan siapa yang mensyukuri nikmatku, berarti kan yang udah terjadi dong. Akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Bisa gak yang belum terjadi jangan disebut-sebut. Jadi alhamdulillah saya sampai Bogor. Alhamdulillah saya diongkosin sama keponakan saya. Alhamdulillah saya yang kedua kalinya ini ke Bogor. Nah, itu aja yang disebut, nanti otomatis hajat pasti terkabul. Saya lakukan juga yang anjuran Pak Haji bangun sebelum ayam berkokok. Saya lakukan, cuman saya belum mandi gitu. Karena Bogor kan dingin sekali Pak. Oh jadi Bapak udah bangun sebelum ayam berkokok, cuma belum mandi? Di masjid. Oh. Terus di masjid. Gitu. Pak, kalau Bapak memang mau mandi takut kedinginan,
alat kelaminnya ditutup pakai selang. Karena kalau nggak langsung menggigil dia. Kok sama? Kalau di Jawa Timur kan panas, Pak. Hah? Di Jawa Timur kan panas. Oh iya. Dia bisa mandi. Pak, Presiden Habibie di Jerman, kenapa dia tidak bisa juara 1? Karena dia tidak mandi pagi. Dia bangun tidur, wudhu, langsung sholat tahajud. Kenapa Pak Presiden Habibie nggak bisa juara 1? Karena Pak Habibie tidak baca Quran. Dia hanya tahajud. Yang juara 1 mandi pagi plus baca Quran. Orang Yahudi baca Quran, Bos. Itu. Nah, coba Bapak praktekin dulu. Bisa? Bisa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Pak Haji. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Bapak. Bos, gua kasih buat manggil duit ntar pakai centong. Manjur kalau dari saya duitnya, manjur. Yuk. Ini saya seperti kurang percaya diri. Jadi saya itu ada modal, jual tanah, buat modal habis, utang bank habis. Sampai Deketin mic-nya. saya itu bingung, ini uang kok habis terus gitu. Terus omset itu menurun terus. Begitu. Tapi kemarin itu kan saya tanggal 22 lihat di YouTube Pak. Ya. Dwi Susanto ya. Saya mencoba yang model dicolek itu ya. Ya. Kalau sholat saya belum. Ya. Alhamdulillah itu saya hari Minggu saya nyoba, dan hari itu juga pembeli mulai banyak. Ya. Terus maghrib itu tiba-tiba ada orang minta besi Ya. 150 batang. Ya. Terus ini alhamdulillah udah banyak pembeli, walaupun barang itu saya tidak punya di rumah. Tapi pembeli percaya sama saya, suruh mencarikan barang gitu. Lah, masalah melunasi hutang saya tadi udah di Pulang. Oh iya, udah masuk grup belum? Masuk grup dulu. Udah. Makasih ya sayang. Udah masuk grup belum? Udah. Ya, oke. Terima kasih ya, terkabul ya. Ya. terus udah 1 minggu ini lumayan pemasukan. Ya. Terus kemarin mau berangkat ke sini itu kan ngekum celana dalam itu ya, terus tanyakan itu. Ya. Yang saya tanyakan kan Pak Dwi bisa neropong ya? Ya. Itu kira-kira saya bisa enggak Pak melunasi utang-utang? Bisa. Yang penting ibu masih punya nenen nggak? Masih. Ya udah berarti bisa. Ibu masih punya alat kelamin nggak? Masih. Berarti bisa. Kenapa saya ngomong nenen? Kenapa saya ngomong alat kelamin? Selama pakai celana dalam dibalik. Kalau yang perempuan selama pakai celana dalam dibalik dan BH dibalik, pasti utangnya lunas. Amin. Makanya saya tanya, nenennya ada gak nenen? Ada. Mana buktinya? Ya udah BH-nya dibalik. Bisa? Bisa. Celana dalam dibalik bisa? Bisa. Oke. Sambil ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang masih pada percaya sama saya. Jangan alhamdulillah utang saya lunas. Enggak boleh. Nanti nggak lunas utang disebut. Alhamdulillah. Semua orang masih percaya dan ngasih DP. Ya. Terus aja. Nanti lunas. Oh iya. BH dibalik, celana dalam dibalik ya. Oke, Terus, ada lagi? anak saya itu umur 29. Laki perempuan? Perempuan. Terus? Sudah PNS di kantor kementerian. Ya. Sampai sekarang belum punya pacar, Pak. Gampang. Ibu kapan ketemu dia? Udah lama. Dia jarang mau pulang. ketemu dianya kapan? Mungkin Desember. Ya udah. Jadi syaratnya kalau anak pengen kawin, kalau udah umur 29 belum kawin-kawin, colek alat kelaminnya, taruh di mulutnya. Colek, taruh di mulutnya. Saya praktekin ke anak saya. Anak saya dokter, yang pertama belum punya pacar. Saya colek, taruh di mulutnya. Tunangan, colek, tunangan. Besok tanggal 10 dia tunangan. Putri saya yang dokter. Wow, luar biasa. Cowoknya harus kayak saya. Cowoknya harus kayak saya. Saya colek,
colek, colek, colek. Bener, cowoknya kayak saya. Gemuk, putih. Iya, nih di shot. Bener, saya juga wow. Emang nih ilmu RDI luar biasa. Maunya saya, jangan ibu sampai dapat mantu yang jadul. Saya nggak setuju. Ya, Iya dong. iya. Setidaknya sekelas lah. Coba bos, shoot nih bos. Bisa? Kelihatan? Apa kurang maju saya? Kayak saya cowoknya. Kayak saya cowoknya. Wow. Sama. Wow. Iya, dokter dapat sama dokter. Nah maksud saya, ibu juga harus bisa. Dan pasti bisa. Nggak usah. Colek aja. Dapat cowoknya kayak papanya. Dapat Mirip cowoknya banget, kayak Baji. papanya. Dapat Mirip, cowoknya kayak papanya. Dapat cowoknya kayak papanya. Begitu. 9 kali, tapi nggak sampai copot alat kelamin ibu. Maksudnya ibu colek, alat kelamin ibu jangan sampai copot. Bukan alat kelamin ibu, colek ke anaknya tuh coba. Bisa bu, dia besok tunangan tanggal 20, tanggal 10. Sekarang tanggal 7, hari Senin. Bisa bu, dan pasti bisa. Itu namanya dokter selangkangan. Ibu belum lihat ya, dokter selangkangan sama dokter selangkangan praktek. Ntar saya kasih fotonya. Oke, ya saya kasih lihat ya. Dokter selangkangan sama dokter selangkangan praktek. Nih, shoot lagi. Dokter selangkangan sama dokter selangkangan praktek. Dokter selangkangan sama dokter selangkangan praktek. Coba dokter selangkangan sama dokter selangkangan. Mirip. Jidatnya. Jadi intinya, oke, tepuk tangan dong luar biasa. Jadi ibu selangkangin, Ya. taruh di putri ibu, taruh di putri ibu. Tunangannya tahun ini, tunangannya bulan ini, dapatnya sama ya kayak papahnya, sama ya. Cuman bedanya papanya dokter selangkangan, dia dokter umum ya, dokter beneran. Tapi kan pasien saya sama calon mantu saya banyakkan pasien saya. Kenapa? Karena kan dia nggak bisa ngelucu, bahasanya masih dokter umum ya. Kalau kita kan udah isinya selangkangan terus. Bisa gak? Ada lagi? Terus yang nomor 3 itu rencana mau masuk Akpol. Bisa selangkangin masuk akpol. Oh, ya. Bisa masuk akpol. Ada lagi? Ada. Ini masalah utang. Jadi saya itu ada temen ngasih uang ke saya 25 juta. Pertanyaannya? Pertanyaan, orangnya udah meninggal. Nggak apa-apa. Dikembalikan nggak? Jangan. Emang saya bikin mati dia. Biar duitnya buat lu. Itu nggak perlu dikembalikan. Itu Nggak nggak usah. ada orang yang tahu juga. Nggak tahu. Kan udah gue kalang. Nggak bakal ada yang nagih. Iya nggak ada. Iya. Istrinya juga nggak tahu. Ya kalau tahu kan? Nggak. Bagi 2 ya. Habis. Galah. Udah simpen aja pakai. Ada Oh, lagi? iya. Terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Nih Bu, nanti buat manggil. Mau tanya? Pakai Mau centong. nanya? No di belakang. Ya udah nggak usah. Nggak boleh, harus di shoot. Assalamualaikum warahmatullahi Kapan ibu wabarakatuh. hidungnya masuk YouTube? Perkenalkan Nama? Nama Sukasdi Pak. Hah? Sukasdi. Sukasdi? Iya. Bukan Kusni Kasdut.
Kus Kasdi. Iya. Pertanyaan Pak Kasdi. Dari Kalteng, Pak. Kalteng, pertanyaan apa? Begini, Pak. Saya sudah lama, Pak, nggak kerja. Sudah lama apa? Nggak kerja. Nggak kerja, Dan tidak punya penghasilan. tapi hidup. Alhamdulillah. Ya udah, yang penting hidup aja, Bos. Iya. Saya pengen tidak bekerja, Pak, tapi punya penghasilan 100 juta per bulan, Pak. Pertanyaannya, Pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, Pak. maksudnya? Tidak bekerja, Pak. Tidak bekerja tapi punya penghasilan 100 juta per bulan. Nggak kerja, pengen punya penghasilan. Iya. Maksudnya nggak kerja, pengen punya penghasilan berapa? 100 juta, Pak. Coba kalau lo mau terkabul, bisa gak diputihin muka lo dulu? Siapa dia ketawa kenceng deh? Aduh Pak, Iya. kalau orang penghasilan di atas 100 juta, kulitnya mesti putih. Coba Kang Nur shoot dulu mukanya bentar. Nih pada japri, kayak gimana sih Ji mukanya yang nanya? Gue bilang hancur. Pak, minimal kalau Bapak mau setuju, Bapak berlaku ya 100 juta per bulan. Minimal Bapak tuh bangunnya jam 00, mandi pagi, tahajud, baca Quran dulu. Jadi Bapak mukanya halus, kulitnya halus. Kan wudhu terus. Seperti Haji Marco. Dulu Pak Haji Marco lebih parah dari Bapak. Bapak udah parah, ada yang lebih parah lagi. Tapi kan sekarang hasilnya luar biasa. Kontrakannya berapa? 21, Kontrakannya? 21, Kontrakannya. Rukonya? 15. 15. Masuk Bapak. Jadi Bapak kulitnya putih, saya jamin 100 juta. Sampai Bapak nggak ada penghasilan 100 juta, gue yang bayarin lo tiap bulan 100 juta. Amin, alhamdulillah. Kenapa gue berani bayarin dia? Karena gue butuh tumbal. Ada lagi? Anak saya kan sudah bekerja, Pak, di perusahaan kelapa sawit. Kalau pertanyaannya, Bisa nggak kira-kira jabatannya naik atau gajinya naik, Pak? bisa Pak, bisa. Tiap hari dia remes alat kelaminnya dia tiap hari. Ini berlaku semua remes. Taruh di mukanya dia, naik jabatan tiap hari. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali, nanti naik jabatan. Ada lagi? Cukup itu aja, Pak. Oke? Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Bu silakan. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Tuti Mulyasi dari Nama Haji Marco. Kasih Haji Marco, kasih yang mukanya hancur. Sip, Bos. Buat nanti manggil pakai centong ya, Bos. Pak Haji. Bapak udah punya centong belum? Centong, dicentongin ya. Buat manggil ya. Haji Marco ratusan miliar manggil. Pakai duit itu. Pak Haji, saya mau tanya. Saya mau cerita dulu. Saya Nama Tuti Mulyasi dari Purworejo, Jawa Tengah. Tuti. Iya. Tuti tau gak artinya Tuti? Habis ketut mati. Tuti tinggal di Purworejo, desa apa? Desa Redin, Desa apa? Redin Kecamatan Gebang. Gebang. Ya, Oh jalan- bukan Gerabak. Bukan. Oh iya, Gebang. Saya ASN, Pak. Saya seorang bidan. Saya anprah di bank itu ada masalah, jadi saya selama 7 tahun ini tidak mendapat gaji. Gajinya saya diblokir, sisa hasil utang diblokir. Jadi saya pendapatan uang itu dari hasil praktek saya. Nah, praktek saya kan setelah tahun 2014 kan sudah tidak menerima pasien persalinan. Jadi saya merosot jauh banget. Jadi dari saya hutang dari SK plus yang satu SK, yang satu agunan rumah, itu yang agunan rumah kan saya agunkan karena sesuai dengan pendapatan saya. Setelah tahun 2014-15 itu kan saya tidak ada penghasilan, jadi saya ada masalah, jadi saya tidak bisa mengangsur sesuai dengan kesepakatan yang 4.800.000, jadi saya tidak bisa ngangsur. Nah itu sisa hasil utang saya diblokir. Selama ini saya tidak dapat gaji dari gaji saya. Nah, saya dapat dari
pasien, kalau pasien saya nggak ada, saya juga nggak bisa makan Pak Haji. Nah, saya selama tidak ada persalinan itu berkurang, sangat berkurang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya kepingin pasien saya tuh banyak. Terus saya bisa gaji bidan saya sesuai dengan UMR di daerah. Bu, nih maaf ya Bu. Gimana Allah mau kasih rezeki banyak? Ibu ini dari Purworejo isinya cuma ngeluh. Gaji nggak terima. Ya iyalah, orang ibu udah pernah ngambil surat SK-nya di bank. Kok saya nggak terima gaji Pak Haji? Iyalah kan kemarin dinikmatin di muka. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung. Nggak apa-apa ibu ngambil duit di bank, nggak apa-apa SK-nya disekolahin, nggak apa-apa. Tapi jangan ngeluh. Saya kadang kalau nggak ada pasien saya nggak bisa makan. Kenapa nih masih hidup? Ya, saya kan tadinya cerita aja. Oh iya, maksudnya jangan, iya. jangan. Jadi ibu jangan ngeluh. Iya. Nah diganti sama yang tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah saya masih bisa hidup walaupun saya nggak terima gaji. Itu aja dulu syukurnya. Nanti utangnya ada yang lunasin. Siapa? Si ganteng, kaya raya, tajir melintir. Berapa total utangnya jadi? Sekitar 700. 700 juta. Iya. Nanti dilunasin sama si ganteng. Amin. Itu aja. Nah ibu di rumah tinggal sama siapa? Sama suami, sama bidan, 2 bidan di rumah saya. Ya udah, ibu jalanin dulu, syukurin dulu. Kita nggak tahu ibu ketemu dokter yang ganteng, kaya raya, tajir melintir. Dia ngucapin terima kasih sama ibu dengan cara utang ibu dilunasin. Banyak cara. Amin, amin. Kalau ibu apa-apa ngebatin 700 juta sampai kapan ya? Sampai mati ini kayak gue nggak lunas. Nggak boleh juga, itu namanya ngeluh. Pokoknya nih Pak, kalau Bapak nanti keluar dari ruangan saya ngeluh, saya angkat tangan. Nggak mau jadi motivasinya Bapak. Tapi kalau Bapak nggak ngeluh, tapi isinya syukur, kalau Bapak utangnya nggak lunas, saya yang lunasin aja deh. Wow, bisa? Bisa. Iyalah 700 kecil lah, tinggal jual Pajero 1 juga 700. Tapi jangan ngeluh. Bisa? Bisa. Itu. Jadi ibu nggak boleh ngeluh, isinya syukur. Ada lagi? Terus saya kesini itu kan saya ada dikasih sama Bu Titi itu apa RDAY dari YouTube. Saya Bu Titi. Iya Bu Titi yang tadi barusan udah keluar. Oh, Iya. Bu Titi dari mana? Dari Purworejo. Oh iya, terus? Itu saya yang tadinya tahu jadi tahu untuk mempelajari bahwa harus kalau ingin apa cita-cita tercapai itu harus sholat malam, mandi malam, sholat tahajud sama ngaji. Insya Allah saya jalankan Pak Haji. Cuman saya nggak pakai daun pandan. Itu sudah 1 minggu. Alhamdulillah saya hatinya tenang Pak Haji. Jadi saya tidak nggak mengeluh, cuman ayem hatinya ayem, walaupun nanti ada tagihan saya tidak pernah mengeluh. Ayem, mugo-mugo aku diberikan rezeki lancar, diberikan sehat. Nah, mugo-mugonya itu jangan disebut. Pasti. Mugo-mugo apa artinya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, jangan. Ya. Sekarang Terus pertanyaannya kalau apa? Pertanyaan saya yaitu saya ingin usaha saya lancar, praktek bidan saya lancar. Itu tadi kan dia diajarin. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa nama pasiennya yang kemarin yang udah dibantuin? Ibu Mulyani. Alhamdulillah, alhamdulillah saya dapat pasien Ibu Mulyani. Jadi yang udah terkabul baru diucap. Jangan yang belum terkabul. Moga-moga pasien saya rame. Lah kan belum terjadi. Yang udah. Ya. Terus suami saya Pak Haji, suami saya kan sudah pensiun dan sekarang enggak kerja, dan pensiun itu kan pesangon. Jadi pesangonnya Pertanyaannya? Pertanyaannya suami saya bisa kerja apa aja, terus Pertanyaan apa? gimana caranya biar suami saya bisa kerja lagi? Itu tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah suami saya masih hidup. Masih hidup gak? Masih. Ya udah itu dulu disebut. Alhamdulillah, alhamdulillah suami saya sehat. Masih sehat gak? Masih. Ya udah sebut. Alhamdulillah, alhamdulillah suami saya masih ngaceng. Masih ngaceng gak?
Alhamdulillah masih. Masih? Masih. Mana buktinya? Di rumah Pak Oke. Haji. Alhamdulillah suami saya nurut sama saya. Jadi yang udah terjadi alhamdulillah. Jangan ibu ngomong ini. Alhamdulillah suami saya pasti dapat kerja lagi. Ya jangan. Ya. Yang udah terjadi yang disyukurin. Yang nanti terkabul, yang belum terkabul pasti terkabul. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Udah tadi sama Bu Titi, anak saya kan umur 29 tahun belum menikah. Terus- Colek. Bisa? Iya, Bisa? bisa. Oke. Gimana coleknya? Udah hafal? Udah pakai. Anggap aja ini Haji Marco anaknya. Tuh. Iya. Ada lagi? Udah, Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Nih saya kasih buat ngerok centong kayak Haji Marco. Boleh, itu ambil. Oh, Bisa masuk miliaran tuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Titi Susanto atas waktu yang diberikan. Jadi mungkin saya tanggal 25 Juni itu lihat YouTube yang judulnya ya banyak testimoni ya. Kemudian saya izin mempraktekkan ilmu kearifan lokalnya, yaitu saya biasanya orang susah tidur itu loh. Kalau udah lewat jam 11 malam itu saya sampai pagi tuh. Jadi mata udah susah merem. Jadi biasanya jam 12 saya malah mandi, tapi saya coba pas tanggal 1 saya coba iseng-iseng pakai celana dalam dibalik, kaos dibalik, kemudian kepalanya diikat dengan celana dalam. Setelah baca doa doang begitu lama tidur. Jadi saya praktekkan lah. Jadi enak juga tidur bisa jam 11 atau jam 10 tidur, jadi jam 2 kadang-kadang bangun. Pertanyaannya Jadi apa? Ya saya izin untuk itu. Istilahnya minta ijazahnya lah. Boleh. Nah, jadi biar kita bisa. Ada pertanyaan nggak mempraktekkan. Bapak ke saya? Satunya lagi adalah tentang ya kita beberapa karena dulu ada usaha punya piutang, kemudian kerespon mungkin ya agar mereka bisa mengembalikan aja itu. Mungkin gimana caranya untuk ini? Utang, Piutang ya. piutang. Iya. Jadi ngutangin lah. Uangnya Bapak di orang. Iya. Berapa? Ya kurang lebih 900 sampai 1 lah. Berapa orang? Dua. Itu yang blow on siapa? Alhamdulillah. Keblowonan saya, uangnya saya serahin ke si A. Alhamdulillah, gitu. Siap. Jangan alhamdulillah si A bayar, nggak bisa. Alhamdulillah, uang saya udah di si A, uang saya udah di si B, uang saya udah di si C, gitu. Siap. Bisa? Oke, Siap. ada lagi? Terima kasih. Itu aja. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak, pegang satu. Busa ngerok, manggil ntar, pakai centong. Ada lagi pertanyaan? Nama? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya Nok Siti dari Tasikmalaya, tapi biasa dipanggil Bunda Noneng. Bunda Noneng. Iya, karena anak saya 2 perempuan, yang anak yang pertama Nonon, yang kedua Neng gitu ya. Jadi Bunda Noneng. Noneng. Iya, gitu. Pak Haji, saya pensiunan. Iya, umur saya 59 tahun, tapi anak saya yang pertama kan baru 15 tahun gitu ya. Anak pertama baru 15 tahun. Iya, anak kedua 13 tahun. Ini lulus kelas 3 SMP mau ke SMA gitu. Nah, saya Pertanyaannya apa? udah ketiga kali Pak Haji saya bertemu dengan Pak Haji gitu ya. Dari kemarin saya datang udah 2 malam gitu. Pertanyaan saya tuh, saya udah mempraktekkan ilmu RDAYA ini udah segala macam dipraktekin, tapi ya memang belum maksimal gitu. Yang jadi pertanyaan saya karena kebetulan anak saya mau ikut gitu, padahal nggak saya ajak gitu ya. Pertanyaan saya tuh masih suka jengkel ke anak gitu. Penyebabnya apa? Nah jengkel itu, sama anak? jadi pengen mengpeng ada dua-duanya gitu ya, minta pencerahan solusinya gitu.
Gede jengkel apa gede hajat? Iya. Kalau gitu, ibu Kak. gede jengkel hajatnya 0. Iya. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah. Iya, Buat iya. apa jengkel? Iya. Tapi anak saya bikin jengkel. Ibu action aja bu, remes alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia. Jangan bikin jengkel mama ya, jangan jengkel mama ya. Gitu, tapi nggak pakai celana dalam. Gini sayang, ini sayang. Mana? Sini, anaknya Ini. mana? Ini Sini, maju sini sayang. 15 tahun Pak Haji. Sini, ayo sini, nggak apa-apa, ayo. Ayo. Pak Haji, saya tuh melahirkan anak usia 43 gitu. Ayo ya. sini sayang. Nggak apa-apa, Kebetulan ayo. pas lahir tuh Mana? BBLR 2 kilo, tapi Apa? alhamdulillah bisa. 2 kilo? Iya, Oh, gitu. oke. Ayo, Ini mana sayang. anaknya? Yang nomor 1 mana? Ini yang satu, yang Mana? yang kedua mah nggak dibawa Oh, yang nomor 1 mana? Itu Ini. yang pakai kacamata. Ini. Kan Ayo sini. Sini, ntar Pak ajarin. Nanti kamu pasti sukses. Iya. Pasti. Saya tuh biar sukses dunia akhirat Iya, gitu ya, bisa. sehat lahir batinnya Bisa. gitu. Soalnya pas lahirnya 2 kilo, Ya. sakitan melulu sampai usia 7 tahun teh. Sekarang umur berapa sayang? 15 sekarang. 15. Terus ya. kegiatan sehari-hari apa? Mas Santren Nyantren di Tasik. di Tasik. Iya. Jadi nginep di pesantren. Iya. Nggak pulang pergi. Ini bisa Nggak. pulang kok bisa pulang. Karena ini kan lulus SMP mau masuk ke SMA gitu. Nah, Nanti- yang adekna mah kan naik kelas mah nggak pulang ke rumah gitu. Cuman disuruh daftar ulang aja karena ini mah udah Di lulus pesantren SMP. yang sama. Sama. Oke, nah rencananya mau daftar kemana sayang? Hah? Mau ngelanjutin kemana? Gini Pak Haji, maunya saya tuh dari lubuk hati pengennya ke SMA negeri gitu yang favorit gitu. Tapi kalau ke SMA negeri kan harus tinggal di rumah gitu ya. Rumah saya tuh alhamdulillah dibangun rencananya 2 lantai tapi belum selesai gitu, baru setengahnya. Nanti selesai, pulang dari sini pasti Iya. selesai. Terus kan harus ada ongkos gitu ya. Makanya ini teh udah Nanti pasti ada ongkos. Nah, saya manggilnya siapa? nonon. Nonon. Non, maunya di pesantren atau di sekolah negeri? Apa di sekolah apa tuh namanya? Nonon Udah seraknya mana? di pesantren aja dulu. Di pesantren? Iya, Kamu soalnya- cocok? Bener? Oke, nah pesantren mana? Di Condong Pak Haji. Oke, di situ cocok, cocok. Nah, maunya ibu ke nonon seperti apa? Coba ungkapin dulu ke saya. Saya tuh emang keluarga besar, banyak saudara gitu ya. Ibu harapannya ke nonon apa? Pengen jadi dokter. Jadi dokter. Pengen jadi dokter. Pasti. Iya. Anak saya dua-duanya dokter. Yang pertama dokter, yang kedua dokter. Apa yang dilakukan sama saya, papahnya? Saya tiap hari nyelakangin alat kelamin saya, taruh di mukanya dia. Dokter, dokter, dokter. Dan sekarang anak saya jadi dokter. Iya. Nah, nonon mau gak diselakangin mama untuk jadi dokter? Mau? Iya. Mau gak? Ini pengobatannya memang agak aneh tapi terkabul. Tuh anak saya. Calonnya dokter. Calonnya dokter. Tuh calonnya dokter. Iya. Putih, ganteng, sayang. Tuh putih. Nah, coba nonon mau gak diselakain mama? Hah? Mau ya? Pulang dari sini ya? Mau gak? Kalau mau Pak Haji kasih 500 juta. Alhamdulillah. Saudara bukan, tetangga bukan, anak bukan, gue yang rugi. Enggak lah, nih Pak Haji. Tapi nonon jawab dulu, mau gak? Kalau mau Pak Haji kasih 500 juta. Hanya cuman Pak lagi tidur. Selama belum ke pesantren ya. Apa hajatnya ibu? Utarain. Kalau bahasa Jawa namanya disuwuk. Kalau bahasa Sunda namanya dicamahan. Kalau bahasa Surabaya namanya digembok. Ya, mau gak? Mau? Tepuk tangan dong. Yang mau gue yang rugi. 500 ribu. Tuh. 2, 3, 4, 5. Mana ada ya? Alhamdulillah. Nih.
Buat mamahnya dulu 100.000. Alhamdulillah. Ini buat anaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang. Wow. Maaf cerita dulu Pak Haji ya. Enggak, tunggu dulu. Selakangin, Oh, iya. taruh di mukanya. Mau? Mau? Oh, mau nih, Iya, iya, ya. iya, iya. Soalnya nanti biar kamu terkabul tanpa duit. Bisa? Duitnya di siapa? Itu Pak Haji udah nyolok tadi 500.000. Bisa? Iya, iya. Ibu masih ada alat kelaminnya? Ada. Oke, kamu mau ya? Mau? Oke, tepuk tangan dong. Wow. Ya, sip. Ya. Gila Udah nih aja ya. pengobatan ngerayu sampai 500.000 ya. Pak Haji dari kecil ini suka baca kan? Ya. Dari SD dia mah sukanya sejarah gitu. Pas kemarin teh pas didaftarin ke SMA gitu masih di pesantren kan ditanya mau jurusan apa gitu. Pas ada surat pernyataan dari sekolah bahwa anak saya masuk jurusan IPS dan memang sukanya sejarah gitu. Pas saya itu udah mau tapi dikasih formulir buat ngerubah gitu. Barangkali mau pindah ke IPA. Pas saya tanya emang nggak mau, aku mah suka IPS. Tapi ya diam-diam saya selangkangin, alhamdulillah gitu. Saya tuh minta penegasan dari Pak Haji kalau dia tuh memang benar-benar mau pindah ke IPA gitu. Bisa. Nih contoh ya. Bisa. Nih contoh. Haji Marco punya anak perempuan. Jurusannya IPS. Tidak ada anak yang jurusan IPS masuk IPB. Ada gak? Gak ada lah. IPB kan pasti IPA. Kalau IPS masuknya apa? Ekonomi, akuntansi, diselakangin sama mamahnya, anaknya diterima di IPB tanpa tes, betul? Betul, Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow, diselakangin aja. Iya. Diselakangin IPA, pinter, ranking, beasiswa, guru-gurunya seneng, teman-temannya seneng. Sekolah kedokteran, kayak anaknya Pak Haji jadi dokter. Paling ganti titel di depan dokter selakangan. Mau ya? Akademiknya udah pinter, sekarang juga udah ranking 3 di SMP-nya. Wow, tepuk tangan dong, padahal luar biasa. belum saya selangkangan gitu. Itu soalnya dari kecil juga ini anak pinter, padahal lahirnya kan cuma 2 kilo ini. Yang udah bikin dia sakit-sakitan. pinter bukan anaknya Bu, karena alat kelamin ibu pulen. gitu. Itu aja. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, diselakangin ya. Ya. Mau IPA ya, dokter ya. Mau? Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Ada lagi Bu? Makasih. Ada lagi? Apa ya? Oh gantian. Banyak Pak Haji. Pokoknya intinya saya mau kaya raya. Ya tadi dipraktekin Ya, yang ya. tadi. Bisa? Iya. Ada lagi? Pak Nur. Ya udah aja. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Pak Nur. Lanjut. Belum maghrib kan? Belum. Bentar lagi lah. Sekarang siapa? Oh, Pulang Bapak. ya. Yo, Iya. jauh. Jauh Pak, naik motor. Di mana rumahnya? Di Malingping, Banten sana Pak. Malimping. Iya, Wow. iya jauh. Malimping bukan terkenal emping Betul sekali Pak. dan kuping. Iya, enggak. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya kan buka usaha ya Pak ya, warung emas perak. Tapi si tempatnya itu bekas orang kata orang itu banyak setannya gitu Pak. Jadi yang usaha di situ itu jarang ada yang lama gitu Pak. Usaha di mana? Di rumah saya di Malingping. Maksudnya kalau usahanya nggak ada yang lama, Iya. contohnya lama gimana? Jadi kayak Bangkrut. gitu. Terus barang laku tapi uangnya nggak ada gitu. Tapi Sekarang pertanyaannya, gimana caranya gitu Pak? Saya ngisi tapi aman-aman aja gitu. sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Lo sholat ba'diyah qobliyahnya bolong? Iya emang nggak pernah. Nggak pernah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Baru mau belajar. dulu ba'diyah qobliyah. Iya. Nanti usaha lo nggak bakal bangkrut. Amin ya Allah. Ya, Iya. sedekah subuh jangan bolong. Insya Nanti Allah usaha kalau kamu nggak sedekah bangkrut. subuh. Iya, insya Allah. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong, ntar nggak bakal bangkrut. Terakhir, Iya.
biar lo dagangnya sukses. Bisa gak itu lantainya tempat lo dagang dipel pakai reneman celana dalam kalau ada lantainya. Kalau nggak ada lantainya, cawik-cawik yang luar disiram reneman celana dalam, yang dalam reneman celana dalam. Nanti yang dagang, wow. Allahu Akbar. Yang tadinya setannya pengen makan rezeki lo, setannya ntar diajak kerja sama ngomong, setan kita join ya. Gitu. Masya Lo keluar cari pembeli ya, oke? Dia nurut ntar. Oke, siapa? Bisa gak ngomong gitu? Bisa. Karena lo kayak setan. Enggak apa-apa. Enggak. Oh ya, Ada lagi? satu lagi Pak, minta doanya mudah-mudahan di minggu depan ini. Jangan mudah-mudahan. Oh iya, salah ya Pak ya. Minggu depan harus dapat 100 juta untuk modal. Pasti. Pasti bisa, Oke. amin. Ada Udah itu lagi? aja. Itu aja Pak. Ajak ngomong ya. Iya, siap, Setannya diajak. Emang bisa? Bisa. Bisa, harus bisa. Bisa. Itu kan kerjaan gue ngajak ngomong sama setan. Nih. Ya. Gantian. Ya. Alright. Yuk. Terima kasih Pak Marco, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ke sini, waktu COVID, cuman belum sempat ketemu Pak Haji. Sekarang alhamdulillah. Ini Pak Haji, saya PNS, nama Muhammad Isnaini. Waktu itu pengajuan bank, tiap dapat pengajuan bank, saya selalu ada pengeluaran lebih besar lagi gitu Pak Haji. Contohnya? Contohnya saya pinjam ke BRI 200 juta, terus harus bayar utang-utang mertua yang saya pinjam dulu istri saya, terus saya harus lunasin gitu Pak Haji. Terus? Nah terus sekarang ada pengajuan lagi Pak Haji 300 juta, mudah-mudahan pasti minggu ini bisa keluar gitu Pak Haji. Bisa bos, lu aja nggak yakin. Gue yang nggak minjem aja yakin. Pasti bos. Pak Haji. Lu jangan ngomong gini, bisa cair gak ya minggu ini? Itu Iya, Pak namanya Haji. nggak yakin. Iya Pak Haji. Pasti cair. Gue tadi lihat gak Pak? Barusan jam 4 saya mulai, itu pasiennya sedikit loh. Iya. Saya yakin pasti nambah. Tuh nambah lagi tuh. Masuk Ya, lagi. Yang udah pulang, yang baru datang lagi. Bapak harus yakin. Iya Pak Haji. Bisa. Mosok enggak? Pasti cair gitu. Ada lagi? Amin. Sekalian anak saya Pak Haji yang kedua tuh agak punya kelebihan. Dia tuh agak lambat untuk nangkap pelajaran maupun apa-apa, tapi orangnya rajin Pak Haji. Maunya Bapak Pengen pintar Pak Haji. dikerok pakai emas otaknya nih. Bapak dan Ibu yang punya anaknya blow on tapi rajin, dikerok nih pakai emas. Pinter 99 kali. Sehari 3 kali. Umur ibunya yang lahirin berapa? Umur ibunya yang lahirin 51. 51 hari. Ntar anaknya pinter. Iya Pak Haji. Kalau anaknya nggak bisa ngomong, kerok lidahnya pakai ini. 99 kali. Iya. Sehari 3 kali. Berapa lama? 51 hari. 51 hari. Bisa? Iya, bisa Pak Haji. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih. Nih, saya kasih uang buat manggil. Nih, panggil pakai centong, manjur. Ya, terkabul ya. Haji Marco manggil. Wow, duitnya luar biasa. Nama? Nama Epi dari Hah? Epi. Oh iya. Hari Minggu Tinggal di mana? di Ciampea. Sini. Oh iya. Hari Minggu kemarin saya ke sini malam. Berat Selasa. badan berapa? 54. Gubrak. Pertanyaan apa? Hari Minggu malam Senin kemarin saya ke sini baru seminggu mungkin ya. Bertanya karena saya punya masalah punya pabrik kerupuk itu. Saya lakuin apa yang kata Pak Haji lakuin. Saya balikin BH, balikin celana dalam. Udah sampai sekarang mungkin mau 1 minggu. Terus kerupuk yang gagal itu saya kan punya sortiran kerupuk gagal di pinggir. Kemarin itu saya coba goreng Pak Haji. Dikeruk dulu pakai centong yang dari Pak Haji itu. Kata saya tuh pasti mekar. Itu sudah saya vonis kerupuk itu emang udah gagal gitu.
Saya vonis itu udah 1 kintal yang itu teh udah gagal diponis itu. Sama saya pas dihitung mekar, sorenya saya goreng, dijemur segala macam. Alhamdulillah mekar. Tepuk tangan dong. Apa yang bikin mekar? Karena Haji Marco alat kelaminnya juga mekar. Ini mah kerupuk. Iya, alhamdulillah mekar. Saya tadi bawa ke sini ke anak-anak. Kerupuknya? Iya. Seneng gak anak-anak? Seneng dimakan. Saya udah niat pokoknya kalau mekar sampai mekar yang ini saya mau bagi-bagi ke anak yatim yang di atas yang dikurung. Yatim kurung. Wow, tepuk Alhamdulillah. tangan dong. Sedekah kerupuk. Sekarang pertanyaannya apa? Sekarang saya pengen kebeli tanah yang penjemuran itu masih ngontrak. Saya pengen kebeli itu harus ada uang 200 juta. Mudah pasti kebeli karena orangnya udah nagih-nagih melulu gitu. Ibu pakai ilmunya bapak tadi dong. Alhamdulillah, tanah ini pasti kebeli. Bukan, itu kan belum kebeli. Alhamdulillah, kerupuk saya akhirnya mekar. Nah, alhamdulillah, akhirnya saya bisa sedekah ke anak yatim. Jadi yang udah terjadi disyukurin, nanti kebeli. Ada lagi? Ya orangnya itu 2 minggu katanya mau pengen nagih terus kita tadi. Kan lo belum ngucap alhamdulillah, iya. Kerupuknya mekar. Iya. Jangan alhamdulillah alat kelamin saya mekar. Nggak bisa. Kan yang mekar kerupuk buat alat kelamin kamu. Iya. Ada lagi? Itu juga Pak, kata Pak Haji kan karena omset saya menurun terus gitu ya. Terus celana dalam saya direndam di pabrik itu sama saya diawur-awurin airnya teh gitu. Alhamdulillah ya sekarang kerupuknya mekar, ada aja gitu rezekinya gitu buat bikin gitu. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Ada lagi pertanyaannya? Udah segitu. Oke, lanjut, masih ada sebelum maghrib, pegang. Maghrib. Kerok. Papa dulu ya. Ya. Ayo. Tadi enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam. Dengan Handi dari Tangerang. Kebetulan ini yang kedua kali Pak Haji saya hadir bersama istri dan anak saya. Dan alhamdulillah juga saya sudah jalankan metode RDAY yang diutarakan Pak Haji di YouTube. Nggak panjang Pak Haji pertanyaan saya karena kebetulan hampir semua sudah dijawab oleh Pak Haji. Yang saya ingin tanyakan gini Pak Haji. Kebetulan saat ini saya yang agak kesulitan menjalankan itu ialah ketika harus bangun malam itu Pak Haji. Dan karena sudah terlalu kecapean Pak Haji untuk bekerja saat ini. Dan keinginan saya sih ingin menjalankan usaha yang istilahnya nggak perlu harus kerja ikut orang tapi bisa Pertanyaannya jadi apa? Pertanyaannya ialah gini Pak Haji. Pertama sih kalau dari saya semua sudah saya jalankan Pak Haji. Alhamdulillah sudah inginnya amanahnya bisa selesai dengan segera Pak Haji. Itu aja, sama mungkin oleh-oleh dengan uang bibitnya Pak Haji sama centong. Itu aja sih Pak Haji. Makasih. Pertanyaan apa? Ya, kalau pertanyaannya biar amanah utang saya cepat selesai gitu aja sih. Ya kan Pak Haji. tadi udah diajarin Ya, kalau betul. masih telat. Sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya punya istri. Alhamdulillah. Saya masih satu rumah sama istri. Jangan alhamdulillah utang saya lunas. Utang jangan dibahas. Karena kalau utang dibahas, otaknya mikirnya utang. Lunas gak? Gak mungkin. Kan tadi udah diterangin sama ibu yang tadi ini yang kakinya sakit 13 tahun. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Utang tuh murka, jadi jangan alhamdulillah utang saya lunas. Gak boleh. Alhamdulillah saya punya mobil Mercy seri B sekian, seri A sekian. Bukan. Alhamdulillah saya bisa bahagiain suami saya. Alhamdulillah saya bisa makain celana dalamnya suami saya. Alhamdulillah saya bisa ngemot alat kelaminnya suami saya. Gitu. Ini kok hajat disebut. Nggak boleh. Memang ibu pengen punya Mercy. Jangan disebut. Yang disebut apa? Ngempongnya. Kalau nyedot alat kelamin suami namanya apa? Ngempong. Apa? Hah? Oh nyepong. Nah, alhamdulillah saya bisa nyepong suami saya.
Itu aja. Lu mah utang-utang Iya. lagi. Utang jangan dipikirin. Yang berikutnya, Pasti. ya, yang berikutnya Pak Haji, kira-kira menurut teropongan Pak Haji, apakah saya masih jalankan pekerjaan yang saat ini atau Lu apa usahanya, kerjaannya apa? pekerjaan saya sebagai dunia sales sih Pak Haji, dan Ya udah sales terlalu menyita. aja, kan muka lo masih mencong. Gitu, Pak Sales Haji. dah. Karena kalau sales kan mencong-mencong. Ada Enggak, gitu. maksudnya apakah dengan usaha sendiri aja gitu Pak Haji? Karena Lo kebetulan mesti usaha sendiri apa? rencana saya sih mau membuka ini toko online gitu Pak Haji. Boleh, tapi itu jangan disebut. Lo cukup nyebutnya Alhamdulillah, Alhamdulillah alat kelamin gue habis dicepong sama istri gue. Ya gitu aja. Oke. Bisa? Ya, bisa Oke. Pak Haji. Ya, makasih Pak Haji. Nyepong namanya. Hah? Oh cepong. Oh, iya. iya. Blow on gue. Itu aja sih Pak Ya, Haji. Paling praktek. ini aja oleh-olehnya Pak Haji. Sip. Ya, makasih Kita Pak Haji. maghriban dulu ya. Nggak apa-apa kan? Nih pegang. Maghriban dulu ya. Nanti gampang kesini lagi ya. Ah, maghriban dulu. Bentar aja.